Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvita Fadriana dari SMP Negeri 16 Padang akan mempraktekkan simulasi supervisi akademik mulai dari pra-observasi dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak Don. Selamat siang, Lita. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana tadi aktivitasnya lancar? Lancar, alhamdulillah. Tadi saya punya jam jam 3. Jam berapa? Ya. Jadi di sela waktu luang, Ya, saya mohon izin untuk kita siap. jangan santai lah, Pak Don. Oke, siap Lita. Terkait dengan proses pembelajaran yang akan Pak Don lakukan pada kelas berikutnya. Ini kegiatan kita adalah observasi kelas. Namun sebelum kita ke kelas, itu kita ada sedikit bincang-bincang ringan lah begitu untuk bisa mempersiapkan observasi kelas berikutnya. Jadi ini Pak Don, kira-kira tujuan pembelajaran untuk observasi kelas nanti apa ya? Oke, kita kebetulan saya masuk nanti di kelas 74. Nah, kita akan membahas berkaitan dengan perangkat kelas komputer. Berkaitan dengan hardware komputer. Ini saya lihat tujuan pelajaran yang akan saya lakukan yaitu siswa mampu menjelaskan perangkat kelas komputer beserta fungsinya. Ini tujuan pembelajaran ini berarti tentunya selaras dengan capaian pembelajarannya. Betul, Bita, memang sesuai dengan CP-nya, di mana di CP itu tertulis bahwa mengetahui ada kata-kata mengetahui sistem komputer. Jadi sistem komputer itu kan terbagi atas 3, Bita. Ini salah satunya adalah hardware komputer ini, Bita. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini tentu Pak Don punya strategi atau model atau tahap-tahapan pembelajaran yang akan dilalui kelas nanti. Bisa deskripsikan secara singkat. Oke, kalau metode yang saya gunakan rencananya PBL, Program Based Learning, mana nanti saya akan memberikan siswa perangkat keras komputer itu sendiri. Nanti CPU ini saya berikan dan saya berikan per kelompok kepada siswa, sehingga nanti siswa mengidentifikasi itu mereka yang buka sendiri CPU itu apa saja peralatan yang ada di dalam itu, mereka identifikasi melalui LKPD yang saya berikan nanti, sehingga mereka paham bahwa benar-benar nyata, oh iya ini ya ini bendanya, seperti itu. Bagaimana mereka bisa mengakses komputer, mengakses internet, oh ini ya perangkatnya, seperti itu. PBL, kemudian langsung menggunakan LKPD, dan langsung nyata, konkret ke alatnya. Ini sudah menunjukkan pembelajaran kita yang berbasis benar. Iya, mudah-mudahan ini tercapai juga, Bu. Izin melihat asesmennya bisa. Oke, ini Bu. Oke. Yang jelasnya, jelasnya ada asesmen yang memang dilakukan. Juga selain asesmen sumatif dan formatif, saya juga melakukan penilaian sikap juga di sana, Ibu. Iya, penilaian sikap. Oh, di sini ada kemandirian. Iya, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap itu tidak tergambar di sana, karena yang namanya perangkat komputer kita harus bertanggung jawab menggunakannya, karena tidak bisa asal menggunakan. Seperti itu. Ini kita sepakati ya, fokus observasi nanti Pak Don inginnya fokus pengembangannya kemana? Yang pastinya kalau seperti itu berarti saya fokusnya ke kegiatan inti. Karena juga saya melakukan pendekatan berdiferensiasi yang tentunya nanti kita sinkronkan dengan pembelajaran mendalam. Seperti itu, Ibu. Terima kasih Pak Don, sepertinya udah mulai terlihat bagaimana tahapan pembelajaran kita besok. Dan kita masuk di kelas mana ya Pak? 74. 74? Ya, 74 habis istirahat nanti. Habis istirahat nanti jam 5 ya. 5, 6, 7. Ya 5, 6, 7. Di labor komputer, Bu, karena memang alatnya memang di labor komputer. Ya. Sampai ketemu ya Pak ya. Oke Bu, saya tunggu nih Bu. Mudah-mudahan Mudah-mudahan saya bisa belajar lebih banyak lagi.
Ya Bu, Penting kita santai aja nanti. Ya, Oke, Pak, ya. insya Allah Terima walaupun kasih. agak sedikit grogi ya Bu ya. Oke Bu. Terima kasih, Pak. Ya Bu. Selamat siang, Pak Don. Selamat siang Bu Ita. Siapa? Nah, ketemu lagi kita Pak Don. Aduh, alhamdulillah ini masih itu ya. Nah, berusaha semangat gitu. Ya. Di dalam kelas anak-anak tulis ya, senang bertemu dengan gurunya, dan Pak Don juga sangat mengalami sebenarnya. Ini saat kita melakukan proses pembelajaran tadi di kelas, mungkin perlu ya penguatan atau sejenis refleksi lah gitu. Siap Ibu. Ya, kita berusaha memikirkan bersama-sama ke depannya proses pembelajaran di sekolah kita ini semakin membaik ya, sehingga tercapai peningkatan hasil belajar peserta didik kita. Insya Allah. Observasi tadi gimana Pak? Yang jelas yang namanya observasi biasanya kan kita dalam kelas itu hanya sendiri bersama murid. Sekarang ada kepala sekolah, rasanya secara pribadi saya tertantang sih. Hal ini membuat saya berusaha untuk mencari berbagai model pembelajaran yang digunakan dalam kelas yang tentunya membuat saya siswa itu lebih aktif. Dengan siswa yang tentunya tujuan pembelajaran saya inginkan tercapai dengan maksimal. Walaupun ada beberapa siswa yang namanya sekolah kita seperti ini, ada siswa yang usil, yang kadang suka mengganggu teman, tidak tertib dalam kegiatan. Tapi alhamdulillah cukup bisa dikondisikan dan saya melakukan berperan juga di dalam kelas. Sehingga siswa-siswa yang kinestetik itu tercover seperti itu. Udah. Jadi apa aja yang sudah berjalan dengan baik? Jadi menurut Pak Don di dalam kelas apa ya? Yang jelas kalau sudah berjalan dengan baik, yang saya rasakan saya mampu membagi peran dalam kelompok terhadap siswa saya sehingga siswa itu bisa sama-sama aktif. Siswa yang kinestetik saya suruh mereka untuk lebih mungkin membuka video itu, mereka menunjukkan. Siswa yang pasif yang hanya mampu untuk menulis, saya suruh menulis di RKPD. Di dalam kelompok itu mereka saya bagilah sesuai dengan porsi mereka. Itu yang kayaknya berjalan dengan lancar sehingga siswa itu fokus mereka di hadapan CPU yang saya berikan sesuai dengan karakter mereka. Yang kinestetik mereka yang akan menggali semua. Mungkin buka-buka tadi kelihatan sama Bu Ita, dia buka-buka di motherboard itu, di bukanya semua sehingga mereka terlibat aktif semuanya seperti itu. Ya betul, saya akan melihat itu sepertinya waktu yang kita sediakan itu terasa tidak. Iya. Ya, tidak terasa Kadang-kadang protes, kadang-kadang mereka juga protes juga, Pak, belum lagi Pak, bisa lagi Pak seperti itu, sudah berbunyi. Mau gimana lagi terhukum dengan waktu ya. Kita ya. Luar biasa. Jadi dari tadi kan kita udah nampak siswa itu yang memang betul-betul terlibat langsung dalam proses pembelajaran itu, sehingga tidak ada siswa yang tadi tidak melakukan yang tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan. Mereka sudah tahu dengan perannya masing-masing. Sudah ada job desk-nya seperti pekerjaannya Ya. gitu. Jadi udah luar biasa tuh nampaknya tadi Pak Don. Alhamdulillah bisa. Tentunya hal ini dalam pembagi kelompok atau dalam proses pemberian tugas ini, kira-kira tantangan yang dihadapi atau kesulitan atau kendala Pak Don dalam proses pembelajaran. Kendala terbesar yang tentunya pembagian kelompok itu juga merupakan kendala terbesar karena saya sendiri juga ketika awal pembelajaran saya melakukan asesmen awal ya, yang mengetahui sebatas mana kemampuan mereka, bagaimana mereka tertarik dengan pembelajaran itu, apakah mereka lebih menonton video, lebih kinestetik dan sebagainya. Tapi mereka kan nggak paham juga itu. Nah, ketika pembagian itu mereka merasa bahwa mereka
yang hobi menulis itu pengen juga bergerak, itu memang menjadi kendala yang cukup besar. Tapi dengan memberikan pemahaman, saya yakin seperti pembelajaran tadi insya Allah berjalan dengan maksimal, walaupun mungkin ada kendala yang terjadi sedikit. Semua kendala itu sebenarnya sudah teratasi, berusaha untuk diatasi dalam proses pembelajaran. Nah gini Pak, jadi seberapa baik nih pelajaran tersebut mendorong siswa belajar mendalam? Karena selama ini biasanya kalau saya anak kalau belajar perangkat komputer itu tanpa melihat fisik ibu, langsung melihat video saja, sehingga anak itu memang kadang ada yang mereka lebih suka menulis itu tidak tercover. Tapi dengan tadi saya memberikan benar-benar alat nyata, ini alatnya. Silahkan kalian gali, kalian explore satu persatu. Mereka langsung ke kehidupan nyatanya gitu. Jadi intinya pembelajaran mendalam itu jalan di sana bukan. Dan itu yang memang saya coba lakukan ubah jadi saya ketika mengajar bahwa anak dibawa ke dunia nyatanya, sehingga memang apa yang saya berikan itu memang tertanam sama mereka. Jadi ketika ujian pun atau asesmen pun anak itu sudah bisa menghayalkan, oh ya ini dia. Ini yang pernah dia lakukan ya. Iya, seperti itu gitu. Jadi mereka terlibat aktif gitu responnya ya? Iya, sangat aktif sekali tadi. Artinya dengan melakukan pembelajaran mendalam, respon siswa terlihat secara aktif dalam proses belajar. Iya, betul kita. Jadi apakah memang tanpa mereka memahami konten ini di dunia nyata seperti itu? Ya, betul. Sangat kelihatan sekali tadi. Mungkin adakah strategi lain yang mewujudkan hal ini supaya bisa siswa ini belajarnya menyenangkan? Dan mungkin yang terpikirkan oleh Pak Don, strategi lain? Untuk strategi lain yang jelas dengan materi yang berbeda pasti strateginya berbeda. Bisa jadi nanti ketika pembelajaran yang memang mereka praktek komputer, saya bawa mereka untuk mensurvei harga. Mencapai harga di lingkungan, setelah itu mereka bikin laporan, itu kan juga sudah merupakan itu. Nanti tergantung sih materinya Bu Ita. Kalau seandainya materinya bisa kita langsung bawa ke dunia nyata, kalau kita bawa. Tapi pada prinsip dasarnya yang namanya informatika ya Bu Ita ya, itu pasti otomatis itu berhubungan berkaitan dengan dunia nyata. Ya memang saya berharap anak-anak ini mampu membuka diri terhadap teknologi yang masuk itu di bidang positifnya, bukan negatifnya yang mereka ambil. Luar biasa, dengan adanya kita observasi kelas tadi, kita juga sudah bahas tentang apa tantangan, kemudian Pak Don sudah bisa menemukan solusinya dengan cepat, tantangan yang ada dalam kelas, dan Pak juga punya strategi yang lain. Harapan saya ke depan mudah-mudahan ya Pak Don tetap menemukan model-model pembelajaran baru meskipun saya tidak masuk ke dalam kelas. Siap Ibu. Jadi tantangannya memang sebagai guru kita juga harus berusaha untuk bagaimana siswa bisa belajar dengan menyenangkan dan bagaimana kita menghubungkan dalam kehidupan nyata sehingga mereka tidak ngambang dalam pembelajaran. Mereka memang tahu benar ini materinya, ini ditanya gitu. Itu harapannya mereka bisa menjadi pemimpin di masa depan kan, karena ada paham. Yang siswanya hebat berkat gurunya yang Masya Allah, lagi belajar Bu. Tetap semangat Pak Don, tetap berbagi praktek baik. Insya Allah kemudian ya tetap melakukan strategi pembelajaran yang inovatif di dalam proses belajar. Saya tunggu aksi berikutnya. Iya, kalau dari tanah kepala sekolah. Terima kasih sekali ya, terima kasih saya. Kita ketemu di observasi kelas berikutnya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.